Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Singapura. Yang mana Singapura ketir-ketir karena Presiden Prabowo akan menarik semua aset yang ada di Singapura, ya, yang menjadi sumber pendapatan Singapura, ya. Jadi selama ini Indonesia menyimpan banyak uang di Singapura, di bank-bank Singapura. Aset-aset Indonesia larinya ke Singapura, sehingga Singapura dengan mudah mendapatkan devisa atau keuntungan yang lebih besar dari Indonesia, padahal bahan bakunya di Indonesia. Nah, inilah Presiden Prabowo yang tidak suka, maka akan menariknya kembali ke Ibu Pertiwi atau ke Indonesia. Ini jadi Singapura mulai ketir-ketir, ya teman-teman. Bagaimana tidak, sumber pendapatannya itu memang kebanyakan dari Indonesia, ya, terutama dari bahan-bahan baku, bahan mentah kita lah, ya, entah itu dari sumber daya alam apa segala macam yang diekspor, ya, ke Singapura, terus jadi bahan jadi dikirim ke Indonesia. Itu Prabowo tidak mau seperti itu. Jadi semua aset-aset yang ada di Singapura akan ditarik oleh Prabowo Subianto. Jadi langsung saja kita simak pidato Presiden Prabowo tentang penarikan aset-aset yang ada di Singapura sehingga membuat kekhawatiran Singapura. Jadi langsung saja kita simak berikut ini. Hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perekonomiannya. Presiden Prabowo baru saja mengumumkan kebijakan strategis yang akan mengubah peta ekonomi nasional dan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 100% devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam wajib masuk dan disimpan di dalam negeri. Artinya, dana yang sebelumnya tersimpan di bank asing kini harus berputar di Indonesia, memperkuat perekonomian nasional. Selama bertahun-tahun, ekspor emas, batu bara, nikel, dan komoditas lainnya menghasilkan devisa yang lebih banyak dinikmati negara lain. Namun, kini kebijakan ini akan memastikan bahwa sekitar 80-100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun akan tetap berada di dalam negeri. Ini akan memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan
lebih dari 100 miliar dolar. Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. 10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Keputusan Presiden Prabowo ini tentu akan membawa dampak besar, terutama bagi negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari simpanan devisa Indonesia. Berdasarkan berita tahun 2025, data menunjukkan jika pada akhir tahun 2024 cadangan devisa Indonesia mencapai 155 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun dari tahun 2023 sebesar 167 miliar dolar Amerika Serikat yang tersimpan di Bank Singapura. Artinya, Singapura terancam akan kehilangan simpanan uang senilai 155 miliar dolar milik Indonesia, setara dengan 2.537 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Selama bertahun-tahun, Singapura telah menggunakan dana hasil ekspor Indonesia sebagai sumber pendanaan investasi global dan menggunakan dana ini untuk mendukung proyek infrastruktur serta memperkuat sektor finansial mereka. Dengan kebijakan baru ini, Indonesia akan mengambil alih kendali atas kekayaan nasionalnya yang selama ini digunakan oleh Singapura tersebut. Singapura selama ini berperan sebagai pusat keuangan Asia Tenggara yang mengandalkan arus modal dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia yang menyimpan dana mereka di bank-bank Singapura karena regulasi perbankan yang lebih longgar serta suku bunga yang kompetitif. Selain itu, Singapura memanfaatkan dana tersebut untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk pinjaman kepada negara lain, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia terpaksa meminjam uang dari devisa hasil ekspornya sendiri yang sebelumnya tersimpan di Singapura. Hal ini menciptakan situasi yang ironis, di mana kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh Singapura untuk keuntungan mereka, sementara kita harus membayar bunga atas uang yang sebenarnya merupakan milik kita sendiri. Keadaan ini menunjukkan ketidakseimbangan yang tidak masuk akal dalam sistem keuangan regional. Dampak kebijakan ini terhadap Singapura sangat signifikan. Penarikan dana dalam jumlah besar dari bank-bank Singapura akan mengurangi likuiditas mereka secara drastis. Sektor perbankan Singapura yang sangat bergantung pada arus modal dari luar akan mengalami tekanan besar. Berkurangnya simpanan devisa dari Indonesia berarti Singapura kehilangan sumber pendanaan utama yang selama ini digunakan untuk investasi di berbagai sektor, termasuk properti, teknologi, dan infrastruktur. Hal ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi mereka dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan di negara tersebut. Selain itu, Singapura juga akan kehilangan perannya sebagai pusat keuangan utama di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, mereka mendapatkan keuntungan dari menjadi tempat penyimpanan aset dan modal dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Jika Indonesia menarik devisanya dan mengelola keuangan sendiri, maka status Singapura sebagai pusat keuangan bisa melemah. Investor yang sebelumnya memilih Singapura sebagai tempat penyimpanan aset mungkin akan mempertimbangkan opsi lain, termasuk kembali berinvestasi langsung di Indonesia. Singapura juga menjadi tempat transit bagi ekspor Indonesia. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Singapura menggunakan negara tersebut sebagai hub untuk perdagangan global, sementara Indonesia hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia kini bisa memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam kita tidak lagi dinikmati oleh negara lain. Pemerintah juga memastikan penerapan kebijakan ini dengan tegas. Bagi eksportir yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini disertai dengan langkah besar lainnya, yaitu pendirian Bank Emas Indonesia.
Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu produsen emas terbesar di dunia, akhirnya memiliki institusi keuangan yang mampu menyimpan dan mengelola cadangan emas nasional. Dengan ini, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memperkuat sistem keuangan berbasis emas. Bank emas ini akan diresmikan pada 26 Februari 2025 dan menjadi tonggak baru dalam ekonomi nasional. Dampak dari kebijakan ini sangat luas. 800.000 lapangan kerja baru diprediksi tercipta hanya dari bank emas saja. Namun, jika seluruh cadangan devisa tetap berada di dalam negeri, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai jutaan. Dengan dana yang tetap berada di dalam negeri, sektor manufaktur, perbankan, perdagangan, dan pertambangan akan mengalami lonjakan pertumbuhan, membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan dana investasi nasional Danantara yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN. Dengan strategi yang lebih efisien, BUMN diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan lapangan kerja. Tentu, setiap perubahan besar akan menghadapi tantangan. Negara-negara yang selama ini diuntungkan dari sistem lama mungkin akan berusaha mempertahankan kepentingannya. Namun, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa dikendalikan oleh kepentingan asing. Dengan adanya cadangan emas yang lebih kuat, Indonesia akan lebih tangguh menghadapi gejolak keuangan global. Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat bisa dikurangi dan ekonomi nasional tidak lagi mudah terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing. Langkah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. Jika Indonesia berhasil mengelola kekayaannya dengan baik, bukan tidak mungkin negara-negara lain akan mengikuti jejak yang sama dalam memperkuat kemandirian ekonominya. Bagi masyarakat Indonesia, ini adalah saat yang menentukan. Dengan kedaulatan ekonomi yang semakin kokoh, rakyat akan merasakan dampak nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, stabilitas harga, serta lebih banyaknya peluang kerja dan investasi. Masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan ini agar hasilnya benar-benar maksimal. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan masa depan bangsa. Dengan langkah ini, kita akhirnya bisa menentukan arah sendiri, tanpa harus tunduk pada kepentingan asing. Oke teman-teman, itulah tadi ya penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo tentang penarikan aset-aset yang ada di Singapura. Jadi Bapak Prabowo tidak ingin Singapura itu hanya duduk manis, tapi mendapatkan jatah yang lebih besar dari Indonesia. Wow, makanya ini Singapura mulai ketir-ketir dia ya. Nah, tadi kemarin Malaysia yang sudah kekurangan pangan, beras, karena impor terus. Sekarang Singapura yang mulai kita tarik aset-asetnya yang ada di bank-bank Singapura, menjadikan Singapura mulai khawatir akan masa depan Singapura seperti apa. Oke, jadi itulah tadi berita tentang Presiden Prabowo untuk menarik aset-asetnya yang ada di Singapura. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya tentang politik tentunya yang lebih seru dan menarik. Semoga ini menjadikan wawasan untuk kita semua ya. Jadi kita lebih tahu tentang berita-berita dalam dan luar negeri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.